Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yeni Mardianti, mahasiswi S1 Farmasi Stikes Keluarga Bunda. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang apotek untuk memenuhi tugas farmasi komunitas. Baiklah, saya mulai untuk menjelaskan dari pengertian apotek terlebih dahulu. Apotek menurut Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1027/Menkes/SK 9/2004 yaitu sebagai suatu tempat dilakukannya pekerjaan kefarmasian, penyaluran sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan lainnya kepada masyarakat. Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 Pasal 1, apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukannya praktek kefarmasian oleh apoteker. 2. Tujuan apotek. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017, tujuan apotek adalah 1. Meningkatkan kualitas pelayanan kefarmasian di apotek. Yang kedua, memberikan perlindungan pasien dan masyarakat dalam memperoleh pelayanan kefarmasian di apotek. C. Menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian dalam memberikan pelayanan kefarmasian di apotek. Yang ketiga, tugas dan fungsi apotek. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009, tugas dan fungsi apotek adalah 1. Tempat pengabdian profesi seorang apoteker yang telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker. Yang kedua, sarana untuk melakukan pekerjaan kefarmasian. Yang ketiga, sarana yang digunakan untuk memproduksi dan mendistribusikan sediaan farmasi antara lain obat baku, obat tradisional dan kosmetik. Yang keempat, sarana pembuatan dan pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan bahan tradisional. 4. Pengelolaan apotek. Pengelolaan apotek merupakan segala upaya dan kegiatan yang dilakukan seorang apoteker dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pelayanan di apotek. Dalam Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016, pengelolaan sediaan farmasi di apotek meliputi 1. Perencanaan, 2. Pengadaan, 3. Penerimaan, 4. Penyimpanan, 5. Pemusnahan dan penarikan, yang keenam pengendalian, yang ketujuh pencatatan laporan. Baiklah, saya akan menjelaskan satu persatu tentang pengolahan sediaan farmasi. Yang 7 poin. Yang pertama yaitu tentang perencanaan. Di dalam perencanaan ini, sediaan farmasi harus kita perhatikan, yaitu bagaimana pola budaya, bagaimana daya tingkat pembelian terhadap lingkungan masyarakat sekitarnya, dan bagaimana penyakit yang sedang booming dialami oleh masyarakat sekitarnya. Jadi seandainya penyakit itu sedang booming, jadi kita harus merencanakan untuk pemesanan obat yang lebih banyak. Contohnya kemarin dalam keadaan COVID, masyarakat sangat membutuhkan masker. Jadi seorang apoteker harus merencanakan untuk pemesanan masker yang banyak sesuai dengan kebutuhan pada saat waktu dibutuhkannya masker di waktu COVID. Yang kedua yaitu pengadaan. Pengadaan di sini itu menjamin bagaimana mutu dan kualitas obat tersebut bisa dijamin, yaitu dengan melalui jalur resmi PBF yang mempunyai izin. Yang ketiga, penerimaan. Barang yang kita terima harus dijamin sesuai dengan jumlah, waktu penyerahan, waktu expire, dan harga yang tertera di dalam
surat pesanan. Yang keempat, penyimpanan. Penyimpanan di sini yaitu bagaimana obat itu kita simpan sesuai dengan peraturan dan sediaannya sehingga terjamin stabilitas obat dan keamanan obat tersebut. Yang perlu kita ketahui untuk penyimpanan obat, kita harus memperhatikan FIFO yang arti FIFO itu Phase as Phase out, yang artinya expire duluan kita keluarkan dahulu, dan FIFO Phase in Phase out yang datang dulu itu yang kita keluarkan terlebih dahulu. Yang kelima yaitu pemusnahan dan penarikan. Pemusnahan di sini dan penarikan, obat yang sudah kadaluarsa atau rusak harus dimusnahkan sesuai dengan jenis dan bentuk sediaannya. Yang kedua, pemusnahan dan penarikan sediaan farmasi medis habis pakai tidak dapat digunakan, harus dilaksanakan dengan cara sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan. Yang keenam yaitu pengendalian. Pengendalian ini dimaksud adalah mempertahankan jenis dan jumlah persediaan sesuai kebutuhan pelayanan melalui pengaturan sistem pesanan atau pengadaan, penyimpanan, dan pengeluaran. Yang ketujuh, pencatatan dan pelaporan. Di apotik, kita harus memiliki proses pengolahan sediaan farmasi yang disesuai dengan kebutuhan. Makanya pelaporan yang digunakan harus diketahui oleh manajemen apotik dan untuk memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pelayanan kefarmasian di apotik, maka standarnya apotik menurut Permenkes nomor 1027/Menkes/SK/9/2004, maka apotik harus menyiapkan beberapa sumber daya manusia dan sarana dan prasarana apotik. Sumber daya manusia siapa sajakah yang ada di apotik? Yang pertama yaitu apoteker. Apoteker yaitu seorang pengelola apotik yang memiliki kemampuan menyediakan dan memberikan pelayanan yang baik, mengambil keputusan yang tepat, serta mampu berkomunikasi antar profesi dan pasien, serta menempatkan diri sebagai pimpinan dan situasi multidisipliner, dan mampu bekerja mengelola sumber daya manusia yang lainnya. Apoteker di apotik ada 3. Yang pertama APA, yang kedua APING, yang ketiga apoteker pengganti. Sarana dan prasarana apotik adalah apotik itu harus berlokasi yang mudah dikenali oleh masyarakat. Apotik harus dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat. Beberapa yang harus dimiliki apotik yaitu, yang pertama, luas bangunan apotik sekurangnya menurut Permenkes yaitu 50 meter persegi. Yang kedua, ruang tunggu yang nyaman bagi pasien. Yang ketiga, tempat untuk mendisplay informasi bagi pasien termasuk penempatan brosur atau materi informasi. Yang keempat, ruangan tertutup untuk konseling bagi pasien dilengkapi dengan meja dan kursi serta lemari untuk menyimpan catatan medikasi pasien. Yang kelima, ruang racikan. Yang keenam, keranjang sampah yang tersedia untuk staf maupun pasien. Persyaratan apotik juga diatur dalam Kemenkes nomor 278 tahun 1981, yaitu memiliki ventilasi dan sistem sanitasi yang baik serta memenuhi persyaratan higien lainnya. Yang kedua, memiliki penerangan yang cukup untuk menjamin pelaksanaan tugas dan fungsi apotik dengan baik. Yang ketiga, memiliki sumber air yang memenuhi syarat kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku. Apotik juga harus memiliki perlengkapan seperti 1. Alat pembuatan, pengolahan, dan peracikan. Yang kedua, perlengkapan dan alat penyimpanan sediaan farmasi dan alat-alat kesehatan lainnya. Yang ketiga, tempat penyimpanan khusus obat narkotika dan psikotropika, dan alat perlengkapan laboratorium khusus untuk pengujian sederhana. Yang kelima, kumpulan buku perundang-undangan yang berlaku mengenai apotik. Yang keenam, farmakope Indonesia terbaru. Jadi, untuk penyimpanan khusus narkotika ada lemari khusus yang kuncinya hanya dipegang oleh
apoteker, tidak boleh dipegang oleh selain apoteker. Alat dan perlengkapan lainnya sangat dibutuhkan dalam melengkapi sarana dan prasarana apotek. Yang kedua yaitu alat administrasinya. Alat administrasi di sini melengkapi yaitu belangko pesanan obat, belangko kartu stok, belangko salinan resep, belangko faktur dan belangko penjualan, belangko pencatatan narkotika, buku pesanan obat narkotika psikotropika, serta wadah untuk pengemas dan pembungkus yaitu etiket, serta wadah pengemas dan pembungkus untuk penyerahan obat seperti kantong. Yang kelima, buku acuan. Setiap apotek harus mempunyai standar yang diwajibkan, yaitu mempunyai buku Farmakope Indonesia edisi terbaru. Yang kedua, kumpulan perundang-undangan yang berhubungan dengan apotek. Demikianlah penjelasan saya tentang apotek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.